Selamat pagi adik-adik semua yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bersyukur. Baiklah, hari ini kita akan belajar bersama dengan Bu Ari, Bu Pani, Bu Indah, dan Kak Rosa. Dan pagi ini kita akan belajar tentang iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Tak lupa juga nanti kita akan berdoa, bernyanyi memuji Tuhan, berkreasi, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk kreasi kali ini nanti adik-adik akan diajak para pendamping untuk merekam suara kalian dengan bernyanyi di media audio rekaman WhatsApp dan nanti dikirimkan ke WA Grup Pia Kristus Raja Solo Baru. Nah, penasaran bukan? Yuk kita ikuti acaranya. Selamat pagi, berkah dalam. Marilah kita mulai pertemuan virtual Pia kita pada pagi hari ini dengan berdoa memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena berkat-Mu pagi ini kami boleh bertemu walaupun hanya virtual. Berkati kami dari awal acara ini sampai akhir agar berjalan lancar. Berkati semua teman-teman kami dimanapun mereka berada dengan kesehatan dan keselamatan. Pimpinlah kami agar kami bersukacita mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu, dan melakukan kreativitas bersama kakak-kakak pembimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kabulkan doa kami. Marilah kita beri salam kepada Bunda kita. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus bersama-sama ya. Sambil nyanyi, sambil gerak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita ulangi sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan sikap kita untuk mendengarkannya. Engkau adalah Mesias. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 8 ayat 27 sampai dengan 35. Kemudian
Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan tentang Dia kepada siapapun. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil banyak dan orang murid-muridnya berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik yang terkasih, cukup panjang ya bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Tetapi kita akan ambil satu ayat sebagai ayat emasnya, yaitu, "Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Nah, itu adalah kata-kata Tuhan Yesus, adik-adik. Apa sih maksudnya menyangkal diri? Menyangkal diri itu artinya tidak melakukan kesukaan kita yang tidak baik. Misalnya, suka malas belajar, suka malas berdoa, kemudian suka marah-marah, lagi ya, suka pelit misalnya, kemudian suka main game lama-lama. Nah, itu. Nah, kesukaan-kesukaan yang tidak baik itu harus kita sangkal. Artinya tidak kita lakukan. Yang kedua adalah untuk mengikuti Tuhan Yesus harus mau memikul salibnya. Nah, salib yang dimaksud di sini adalah tugas-tugas kita. Apa tugas kita? Misalnya belajar, membantu orang tua. Nah, itu kita lakukan dengan baik. Kita belajar dengan tekun. Kemudian kita membantu orang tua dengan rela, dengan senang hati. Kemudian kita berkata-kata dengan ramah, tidak teriak-teriak atau membentak-bentak, ya. Dan kita juga bermurah hati. Beriman pada Yesus berarti juga melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus suka
mengasihi sesama. Tuhan Yesus juga ramah, Tuhan Yesus rajin berdoa, dan pasti Tuhan Yesus juga rajin belajar. Karena Tuhan Yesus itu pandai dan cerdas. Nah, semuanya itu harus kita lakukan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, selamat berjuang dalam iman dan perbuatan.